Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, Idul Adha sudah berlalu. Terus ada juga banyak juga yang bilang bahwa pisau karbon, ini khusus karbon ya. Pisau karbonnya dengan karbon yang tinggi itu banyak bercak apa sih namanya, karat. Karena waktu di pemotongan dia nggak ada air. Nah, ini dia nih yang suka saya ulang-ulang di video-video sebelumnya. Kan saya sudah bilang kalau mau motong paling minim harus ada ember ya, harus ada ember dan air. Itu yang dipersiapkan. Anda jangan pikirannya kemana-mana. Jadi gimana ya? Aduh, karena pisau Anda karbon, akhirnya Anda motong di kebun misalkan, tapi nggak ada ember. Ya jelas dong, pasti kalau di kelamaan pasti dia karat. Tapi kalau misalkan Anda nggak mau karat, kan sudah saya kasih tutorialnya untuk menimbulkan patina. Ya, untuk menimbulkan patina, dia hitam. Dan itu cara yang benar-benar efektif untuk mencegah anti karat ya. Patina itu gitu. Jadi nggak mungkin kita kinclong terus ya, kecuali orang RPH yang setiap hari pisaunya dipakai ya, jadi setiap hari diasah, jadi pisaunya kinclong terus gitu ya. Nah, perawatannya sebenarnya gampang. Nah, ini yang banyak terjadi adalah ketika dia sudah motong nggak ada air, didiemin, nggak dielap, dia pusing, apa sih namanya, segala macem lah, nggak karuan ya. Di lapangan itu mereka mikirnya habis motong nih, wah, terus mikir apa gitu, ini sementara darahnya di sini masih nempel, atau di lapnya pakai pakai kaos ya. Kaos apa begitu, nggak pakai tisu. Itu jadi kendala. Makanya jangan sampai seperti itu gitu. Nah, ada caranya, sebenarnya mudah sekali gitu. Jadi tolong diperhatikan, karena baja karbon ini perawatannya agak sedikit apa sih namanya, butuh teliti sedikit lah sebenarnya. Di lapangan saya sudah bilang ya tadi ya, harus ada ember dan air. Itu wajib karena ini adalah baja karbon, kecuali stainless. Nah, yang kita cari adalah ketajamannya ya, bukan anti karatnya. Jadi bebas aja sebenarnya mau pakai apa sih namanya, pisau pabrikan, silahkan. Tapi Anda harus bisa ngasahnya, karena itu agak sedikit susah lah kalau stainless ya. Kalau ini, kalau karbon itu gampang, orang-orang semua bisa. Yang pertama dicari adalah gampang, mudah diasah, dan tajamnya bagus. Sebenarnya itu, dan ketahanan ketajamannya sebenarnya. Tapi bukan, kalau misalkan ya, misalkan ada yang bilang, "Bang, ini golok bisa tahan 20 sapi." Ya kalau saya sih memang belum pernah nemu yang 20 sapi tanpa ngasah. Nah, ini ngasahnya pakai apa? Ya, maksudnya ngasahnya. Kalau ada yang misalkan ada yang nawarin seperti itu, ya paling kalau saya nih, saya minta videonya tanpa jeda, tanpa edit. Kalau memang itu benar 20 sapi atau 50 sapi lah tanpa ngasah, kalau saya minta videonya yang full tanpa jeda. Begitu kalau saya. Jadi benar-benar real gitu, tanpa ngasah ya. Tapi kalau saya bukan tanpa ngasah, tapi harus di honing seperti ini. Nah, salah satunya ini ya. Ini karbon ya, ini karbon, tapi ini ada bercak sedikit di sini, tapi nggak begitu karat karena apa sih namanya, eh, kayak kayak iler gitu ya, kayak iler. Tapi no problem gitu kan. Karena ini saya kemarin saya lupa dikasih minyak. Ini selesai di apa? Dibersihkan, terus dilap sampai kering, barulah kita kasih minyak ini ya. Minyak ini ya. Saya contohin. Bentar. Tetesin ya. Tetesin ini. Nggak usah banyak-banyak ya, nggak usah banyak-banyak. Yang penting bisa merata, bisa pakai tangan juga, giniin ya. Awas kena matanya, maksudnya tangan kita kena matanya karena ini tajam sekali. Pelan-pelan, baru balik lagi sini, kasih lagi sedikit ya, kasih lagi sedikit. Yang penting rata ya, yang penting rata, kena minyak semuanya. Nah, kalau misalkan ini pakai ini
mungkin agak bisa bertahan karena ini minyak. Tapi kalau pakai WD dia nguap, cepat kering kalau pakai WD. Nah, kalau saya biasanya pakai WD. Kenapa? Karena keseharian saya buka. Saya lihat, saya asah, saya honing. Keseharian saya ya, enggak saya taruh sampai bulanan, sampai 3 bulan, sampai 6 bulan, enggak. Karena saya hobi, jadi saya setiap hari harus saya lihat tuh. Saya kadang-kadang saya kosrek pakai ini ya, iseng-iseng saya kosrek pakai ini gitu, pelan-pelan gitu. Jadi ini selalu saya lihat. Kalau misalkan Anda yang enggak, wah saya taruh aja bang, kan cuma tahunan. Nah itu pakai ini, ya pakai minyak ini. Terus Anda balut dengan plastik wrap, ya. Plastik wrap, terserah nggak usah tebel-tebel. Plastik wrap, baru Anda masukkan ke sarung. Kalau misalkan golok, kan susah tuh masukin di sarung. Nggak usah dimasukin ke sarung. Kalau Anda mau lama, 6 bulan sampai setahun ya, misalkan gitu ya. Pakai ini dulu, baru Anda lapisin. Kalau misalkan mau awet lagi, jangan pakai ini tapi pakai wax. Wax itu kayak lilin ya, kayak balsem. Saya habis kebetulan waxnya, jadi saya lapisin wax, baru pakai kasih plastik wrap, dan itu tahan bisa setahun kalau pakai wax. Kalau pakai ini paling enggak ya sebulan 2 bulan dilihat lagi, sebulan 2 bulan dilihat lagi, karena kalau saya kecintaan terhadap hobi sih ya, hobi juga pisau, jadi saya setiap hari harus saya lihat. Jadi saya lihat, saya asah lagi, saya lihat, saya asah pakai metode ini, pakai. Nah, satu lagi, eh, yang beli golok official, waktu itu saya udah kasih tahu cara sharpening. Jadi begini, ini sudah diasah dengan tajam. Ini tajam ya, syaratnya tajam dan halus, matanya nggak begitu halus tapi dia gerges. Nah ini pakai yang setengah halus, maksudnya itu semi fine cut. Jadi cuman di matanya doang nih ya, jadi ngambang ya. Nih maksudnya ngambang, cuman begini doang, di ngambang matanya aja tuh gini, matanya aja gini, satu ya, dua kali matanya aja. Oke, setelah itu baru pakai kulit ya. Setelah itu pakai kulit. Bentar saya lap dulu, nih karena ada minyak di kulit, harus kering soalnya kulitnya harus kering. Ada itu lagi nggak? Bentar saya lap dulu nih. Ini kalau udah nempel minyaknya, dia ini singer nih, minyaknya lumayan. Nah, ketika Anda sudah begini, matanya setelah motong ya, setelah motong, Anda motong nih, jangan begini, sret, jangan sampai ditekan, matanya aja nih. Set. Satu ya, dua, matanya aja, matanya ya, matanya. Dua, cukup 2 atau 3 kali, baru Anda pakai kulit ya, kulit diginiin ya. Tapi jangan ditekan kulitnya, matanya aja nih, matanya nih, matanya tuh, matanya aja, matanya aja ya, tuh ya, matanya. Tapi jangan ditekan gitu, jangan matanya aja tuh ya, sampai 2 kali atau 3 kali matanya aja. Sehabis dari honing langsung ke sini, dan itu ketajamannya konsisten. Ini tajamnya konsisten. Untuk perawatannya gampang, tadi pakai ini ya, yang saya udah kasih tahu, pakai ini terus dibalut dengan plastik wrap. Tapi kalau Anda misalkan per seminggu untuk dilihat lagi nggak masalah. Kalau mau 3 bulan dipakai plastik wrap. Tapi kalau saya ini, karena ini kalep, ini bukan kulit ya, ini kalep, jadi nggak begitu karat kalau kalep, karena ini bukan kulit. Nah untuk menjaga ketajaman, cuman gampang sekali. Ini sudah tajam, kondisinya sudah tajam. Matanya aja ya, matanya aja. Ingat ini yang halus ya. Jadi bukan yang kasar, yang halus tapi semi halus. Jangan halus sekali ya, karena akan ngelos kalau harus. Nah ini untuk menghilangkan bur, matanya pelan aja, pelan. Nah 2 kali baru pakai ini ya, baru pakai ini. Ini matanya jangan ditekan, matanya aja. Ini rahasianya di sini ya, matanya aja sini. Cukup 2 kali sampai 3 kali di stropping, jangan ditekan begini ya, jangan ditekan.
matanya sudah kembali lagi seperti semula tajamnya. Kecuali kena tulang. Kalau kena tulang harus pakai amplas 1000. Anda gosok lagi begini kayak seperti ngasah. Ketika itu Anda udah cukup, baru pakai ini lagi, baru terakhir pakai ini ya. Kalau misalkan tumpul, pakai ini yang ada langsolnya nih, yang udah ada langsolnya. Kalau misalkan ini udah tumpul ya, tapi kalau belum tumpul jangan pakai yang langsol, nanti dia licin. Pakai yang kulit aja. Terserah mau kulit apa kek. Maksudnya gesper gitu boleh, kalau nggak ada. Yang bagus ya kulit sapi gitu ya, bukan kulit domba. Sama kulit kuda juga bagus. Tapi kalau nggak ada kuda ya sapi juga bagus. Nah, itu paling perawatannya sangat gampang sekali. Ini tinggal saya masukin ini kalep. Tapi karena seharian sering saya buka, jadi nggak terlalu saya pakai plastik wrap. Kalau seumpama saya lagi sibuk kerja atau gimana keluar dalam jangka waktu yang lama, baru saya kasih plastik wrap. Kasih ini dulu, baru kena plastik wrap. Nah, kalau ada karat-karat, silakan diamplas. Kalau misalkan dilihat alurnya, misalkan di Golf Official nih alurnya ke sini nih, gerindanya ngikutin ini alurnya nih, begini. Nah, ngamplasnya yang mesti begini ngalur. Tapi kalau Anda ngasal, ini jadi bentang-bentong gitu. Jadi gininya kurang cantik lah. Jadi ya. Jadi harus ngikutin alurnya gitu. Bang, kena matanya nggak? Pasti kena matanya. Kalau misalkan bercaknya di tengah-tengah, pasti kena matanya. Dan itu resikonya. Kalau misalkan Anda lupa untuk membersihkan. Ini kemarin saya pakai nggak karat. Saya pakai motong kemarin, ini nggak karat. Ya, karena saya wajib ada air. Habis motong langsung saya kasih air, saya lap pakai tisu. Ya, lap pakai tisu. Jadi semua pisau-pisau saya terawat dengan baik. Oke, mungkin itu saja. Dengan saya kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan ditunggu video-video selanjutnya dari Derinal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.